Polisi menangkap dua pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jenazahnya ditemukan di jurang kawasan wisata Taman Hutan Raya Raden Suryo, Mojokerto, Jawa Timur. Motif pembunuhan karena korban berhutang 40 juta rupiah kepada pelaku dan tidak kunjung dibayar. Kedua pelaku adalah Masud Andi Wiratma, 23 tahun, dan Rifat Rizatur Rizan, 20 tahun ditangkap di lokasi berbeda. Keduanya diketahui merupakan teman baik korban, Finas Aisyah Pratiwi, 21 tahun. Aksi pembunuhan terbilang sadis. Korban Vina Aisyah Pratiwi disiksa di dalam mobil hingga tewas dan mayatnya dibuang ke jurang. Pelaku, Masud Andi, membunuh korban dengan memukul kepala korban berkali-kali dengan tongkat besi. Sementara Rifat menutup muka korban dan lehernya diikat dengan tali. Pembunuhan ini telah direncanakan oleh pelaku. Tersangka membunuh korban karena kesal korban tidak juga membayarkan utangnya sebesar 40 juta rupiah. Masalah utang piutang kurang lebih 40 juta mulai dari Januari. Kedua tersangka saling membantu untuk menghabisi korban saat di dalam perjalanan dari Sidoarjo menuju Malang. Sebelumnya, jasad perempuan ditemukan di dasar jurang Gajah Mungkur kawasan wisata Taman Hutan Raya Raden Suryo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Jasad korban pertama kali ditemukan dua pengunjung yang tengah bersuah foto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait jenazah dibuang ke jurang, sudah bergabung bersama kami Kapolres Mojokerto AKBP Doni Alexander. Selamat sore Pak Doni. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Doni, dari hasil pemeriksaan, apa alasan pelaku membunuh korban? Sedikit saya jelaskan terkait dengan alasan tersangka melakukan perbuatan yang mana masuk dalam pasal 338 ini memang kaitannya dengan hutang dari korban yang mana sudah sering meminta uang dari bulan Januari tahun 2020 ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak, apakah pelaku memang berencana membunuh atau hanya bermaksud menyiksa korban supaya membayar utang, Pak? Dari hasil proses pemeriksaan dari penyidik, di sini terungkap bahwa memang kejadian ini sudah direncanakan dari tanggal 21. Tersangka saudara Masud ini sudah meminta kepada saudara Rifat untuk nantinya melakukan tindakan eksekusi sampai dengan membunuh dari korban, dan apabila nantinya sudah melaksanakan eksekusi tersebut, aset dari korban seperti handphone dan juga motor akan dijual. Baik, Demikian. jadi ini masuknya ke pembunuhan berencana ya, Pak, ya? Betul sekali, ini adalah suatu proses pembunuhan berencana karena sudah sistematis dalam proses penjemputan sampai dengan eksekusi sudah direncanakan dari awal dan memang sudah sesuai dengan porsi dan juga peranan dari masing-masing tersangka. Baik, sebenarnya bagaimana sih Pak kronologi dari awal dan seperti apa bisa terkuak kejahatan ini? Jadi begini, kami jelaskan pada tanggal 23 itu tersangka mengajak korban untuk bertemu di warung kopi tersangka yang ada di wilayah Porong. Kemudian setelah korban diajak oleh tersangka untuk makan malam, ternyata mengganti CB atau mengganti cara mereka untuk melakukan eksekusi dengan alasan akan mengantar tersangka 2 beratas nama Rifat ke wilayah Malang. Dan pada pukul 5 penjemputan korban, sampainya pukul 8 malam, tepatnya di jalan tol arah Singosari Malang, eksekusi itu terjadi. Jadi tersangka utama Masud memukulkan besi atau tongkat besi kepada korban dan kemudian tersangka Rifat melakukan penyekapan menggunakan sarung dan juga mencekek leher menggunakan tali yang sudah disiapkan oleh kedua pelaku di dalam mobil dalam proses kendaraan roda 4 berjalan. Demikian. Baik, terima kasih AKBP Doni Alexander, Kapolres Mojokerto telah bergabung bersama kami.